Halo, Wah, WhatsApp, Ukti. ya kenapa? Tugas kita ada nggak PPKN? Ada untuk video, kalau nggak salah tema demokrasi. Anjay, demokrasi mulu, bro, bro. Ya, ya, udah, makasih, makasih. Oke, sama-sama. Inilah kami mahasiswa yang selalu dituntut untuk berdaya pikir kritis dan aktif dalam setiap penanganan permasalahan yang terjadi terhadap bangsa ini. Namun, apakah yang sedang terjadi terhadap bangsa kita saat ini? Apakah semuanya sejalan dengan kata demokrasi? Sering kita jumpai bahwa kebijakan yang seharusnya dibuat untuk kesejahteraan rakyat justru telah membunuh rakyat kita sendiri. Ya, seperti itulah keadaan negeri kita saat ini. Kericuan terjadi saat massa melempar botol ke arah depan gerbang utama gedung DPR RI. Massa yang menggunakan pakaian bebas ini melempari botol. Dan ya, ternyata masih ada pelanggaran demokrasi di Indonesia. Yang kukira demokrasi di negara ini sudah cukup baik, namun akhirnya hanya sebagai slogan saja. Misalnya, sekarang kita bebas memilih dan menganut kepercayaan tanpa adanya sebuah paksaan dari siapapun, entah itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik maupun Konghucu. Semuanya berkumpul di satu tempat tanpa adanya diskriminasi akibat dari perbedaan keyakinan yang dianut. Di sisi lain, demokrasi yang semakin berkembang di era reformasi negeri ini. Perbedaan pendapat selalu terjadi karena sekarang setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya dengan tujuan mendapatkan hasil bersama.
kita jangan sampai lupa bahwa sejatinya setiap orang berhak mendengarkan dan didengarkan. Walaupun tidak semua penyampaian aspirasi berakhir damai dan menemukan hasil bersama untuk membangun negeri kita ini lebih ke arah yang baik dan lebih maju lagi. Seperti isu yang beredar sekarang, adanya isu penundaan pemilu pada tahun 2024 yang tentunya akan berdampak pada perpanjangan masa jabatan presiden. Selanjutnya tidak adanya konfirmasi mengenai kenaikan BBM dan juga pada saat pengambilan sebuah keputusan tidak adanya koordinasi dengan rakyat. Keputusan hanya diambil dan diputuskan oleh bagian internal yang berkuasa pada negeri ini. Demokrasi bukan lagi sekedar slogan. Sudah seharusnya kita tolak, karena bahwa segala sesuatu harus dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi lebih terkonsep daripada itu. Ada makna yang lebih penting di dalamnya, yakni bagaimana sosial budaya masyarakat yang mendukungnya. Seperti isu yang beredar sekarang, adanya isu penundaan pemilu pada tahun 2024, yang tentunya akan berdampak pada perpanjangan masa jabatan presiden. Selanjutnya tidak adanya konfirmasi mengenai kenaikan harga BBM. Dan juga pada saat pengambilan sebuah keputusan, tidak adanya koordinasi dengan rakyat. Keputusan hanya diambil dan diputuskan oleh bagian internal yang berkuasa pada negeri ini. Masyarakat dalam hal ini membutuhkan komitmen dan menghargai kebebasan. Dan yang lebih penting lagi adalah pentingnya toleransi. Berbagai penafsiran yang berbeda atas hak-hak demokrasi dan prioritas sosial individu ataupun kelompok harusnya bukan lagi menjadi persoalan. Kita harus membuat demokrasi menjadi tujuan dan sekaligus tanggung jawab dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Ternyata demokrasi di negara kita bukan hanya sebuah slogan, namun sebuah tanggung jawab yang harus kita laksanakan untuk mengubah negeri ini menjadi lebih baik. Demokrasi adalah tirani paling berani dari semua, karena tidak bergantung pada otoritas agama, atau pada bangsawan ras, atau pada hak prerogatif bakat. Itu didasarkan pada nomor dan topeng atas nama rakyat. Jika monarki adalah palu yang menghancurkan rakyat, demokrasi adalah kapak yang membaginya. Bagaimana demokrasi dapat berjalan jika tidak dimulai dari diri kita sendiri? Panggil cepat, bagus nih cok, bujuran.